ذكر وأنثى وجعلناكم Allah. Wallahu bima ta'maluna alim. Di sana juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadis dari Jabir dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani yang bunyinya wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yahluwanna bimra'atin laisa ma'adu mahramin minha fa inna salisahuma syaitan. Bukan mau membantah ya Pak Rafiq ya, mohon maaf ya. Wal mar'atu idza kanat khairu muharamat fala yanzuru ilaiha indal madhab Imam Hanafi ila wajahaha wa kafaiha biqaulillahi la yaksifun zinatuhum illa ma yadhar lahum ila akhiri. Sekali bukannya langsung adab, di sini saya merasa tersinggung sekali karena di sini saya menemukan sebuah dalil atau ayat Al-Qur'an yang dimana dalilnya itu dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang dimana berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Luruskan aja. Kan tadi ada dalil beberapa mazhab. Ada mazhab Imam Syafi'i, Imam siapa? Hanafi. Dan kalau kita sendiri kan menggunakan mazhab Imam Syafi'i ya, di Indonesia ini Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini paling bagus-bagusnya mazhab kalau menurut saya. Kenapa? Dia itu enggak memberatkan dan juga tidak meringankan dalam masalah hukum. Jadi Imam Syafi'i ini berhati-hati. Dan untuk masalah gambar tadi ya, meskipun itu enggak syahwat Mas Ryan, tapi ya tetap dalam kategori maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sultanu al-wadihi burhanu al-mabsutil wujudi karamu wa ihsanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takfuru bi dzunub wa tuslibil qulub wa tandalu bil usub wa talinu bis opo ala libas gam limansib amma. Selamat malam para sahabat GIF, sahabat Gio, sahabat Ulo, sahabat UFO, sahabat Patek Pun Ilmu Ibnu Gio serta sahabat Arok dimanapun anda berada saat ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dilimpahkan rezekinya dan dibermudahkan segala urusannya. Amin. Semoga yang belum dapat jodohnya, semoga cepat dipertemukan jodohnya. Amin. Pada mana kesempatan ini sahabat, kita ngaji ya. Kita ngaji tadi habis Isya, sholat Isya kita ngaji seperti biasa, habis maulidan kita ngaji biasa. Ini ada Mas Muhyiddin, ada Ustaz Asyep, ada Mas Dani, lagi deres, ini ada Mas Ryan nih, yang ganteng sendiri lah, Mas Ryan. Ngaji Mas Ryan. Nah ini ada Mas Ali, ada Pak Rafiq, ada Mas Dimas, nah itu lagi ngapalin di belakang, ada Mas Dias. Ini perempuannya, nah Mbak Ellen lagi hafalan ya, ini Mbak Devi, Mbak Ayu, yang lainnya. Ada yang nggak ikut karena halangan ya, jadi mereka nggak bisa ikut, dan sebagainya juga ada masih di bawah, masih wudhu. Abis ini dia kesini kayaknya tuh sahabat. Jadi di sini kita setiap habis maulidan itu biasanya ya gini, kita nderes sampai malam sampai ketiduran gitu. Ini di luar udah sepi, mari kita keluar dulu, kita lihat-lihat di luar ya, Nah ini sahabat,
udah habis isya sepi semua karena semua pada kesini. Yang lainnya mungkin masih di aula 1 ya, masih di aula 1 masih apa. Nah, kita ngetes satu-satu ya, dalam arti untuk ngajinya gimana ya. Coba kita dari Mas Muhyiddin dulu kayak ini. Assalamualaikum Mas Muhyiddin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Muhyiddin? Alhamdulillah baik. Lancar? Gimana ini hafalannya? Hafalannya lancar. Alhamdulillah ya. Iya ya. Mas Muhyiddin, ini saya ini pengen denger ini dari Mas Muhyiddin ini ayat ayat-ayat apapun lah untuk dibacakan ini. Pengen dengar ke pemirsa-pemirsa, pengen mendengarkan dari Mas Muhyiddin. Insyaallah surat Al-Hujurat ayat 13. Oh, surat Al-Hujurat Iya. ayat 13. Iya. Mungkin yang lainnya Mas Ryan, mungkin yang lainnya agak saya dulu mau baca bentar, mau ngetes dulu. Ayo Mas Muhyiddin. Ini nanti satu-satu ya, ini pengen pemirsa pengen dengerin ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum Allah. min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Mantap ya suaranya Mas Muhyiddin ini. Dari mana Mas Muhyiddin? Dari Banten. Banten. Wah, Banten. Mantap. Nih sahabat. Di ini lagi proses ya. Udah dilanjut Mas Muhyiddin ya. Iya iya. Ya. Mas Ain dari tadi senyum-senyum terus dah. Mikirin apa yuk? Ayo, fokus ngaji ayo. Nah, Ustaz Asep. Wah, Ya. ini kangen ini. Mohon dong, ini dibacakan dong berapa ayat dah? 1 ayat 2 ayat dah Siap. untuk 3 para ayat aja. pemirsa ini. Dan hafalan apa sekarang yang dihafal nih? Surat apa ini? Surat An-Nur. Oh, ya udah. Persilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم. Dari mana Mang Asid? Lupa saya. Dari Subang. Oh iya Subang Iya. sama Banten. Wah tidak ada duanya nih. Mungkin Pak Rofik ini apa? Gimana Pak Rofik? Hafalannya udah mantap Pak Rofik? Ya, Siap lagi untuk tahun? sedikit Oh lagi sedikit ya. Insya Allah. lagi masih belajar. Oh gitu ya. Ya. Wah ini jadi sahabat mereka ini lagi. Ya udah mungkin dilanjut terus lagi nggak masalah. Enggak mau terus lagi. Sahabat jadi kegiatan kita ini. Wait. Ayo, ngapain kamu? Bengong, ayo. Ngaji bengong terus. Ayo. Udah hafal belum? Hah? Udah hafal belum? Alhamdulillah. Oh gitu ya. Gak boleh bengong. Oh. Lagi terus kayaknya mau selesai dah. Nggak tahu ini kayaknya udah mulai hafal tadi juga itu Mbak Devi sama itu yang lainnya masih belum datang. Nih Pak Ropik, saya ada pertanyaan ini ya. Ini mungkin Mas Ani, mungkin ini ada benernya. Ini Pak Ropik itu kita semua ya, ini juga ngaji ya. Kita nganu dulu. Mas Dim, ngapain sembunyi-sembunyi Mas Dim? Lagi ngapalin ya Mas Dimas ya. Gini ya, ini kan Pak Ropik udah termati udah kan udah di atas kita termati kan mungkin udah ada paham ya tentang ini soal saya itu mau soal tentang cinta. Waduh. Tapi cinta ini nggak ya bukan anulah intinya ini soal cinta kan Allah pun juga menentukan setiap hambanya kan pasti memiliki untuk rasa cinta kan ya. Tergantung kitanya ini gimana untuk mengendalikan cinta, rasa cinta itu ya kan. Ini Pak Ropik kan ya mungkin ada ya kan pasti apalagi soal menuntut ilmu itu kan pasti ada godaannya ya kan Pak Ropik ya Pasti. kayak menghafal Quran ini apalagi kan kalau menghafal Quran itu kan Quran tidak mau diduakan kan ya itu jadi ini untuk motivasi juga untuk anak-anak ya untuk mungkin sahabat-sahabat lainnya untuk saya juga karena saya juga di sini masih belajar juga gini Pak Ropik katakanlah di saat kita menuntut ilmu
itu kita tiba-tiba di tengah perjalanan kita memiliki rasa cinta yang tidak terduga. Tiba-tiba kita itu mempunyai rasa cinta kepada seorang wanita, ya Pak Rafiq ya. Nah, itu kan memang oke lah, setiap manusia pasti diciptakan memiliki rasa cinta kan ya Pak Rafiq. Cuma ini cintanya kayaknya agak terlalu berlebihan. Itu dalam arti seperti apa Pak Rafiq? Ada ya, ini sebuah cerita Pak Rafiq. Ada seorang anak, dia itu tergila-gila banget di saat dia menuntut ilmu. Di tengah-tengah itu dia tergila-gila banget, dia sampai sehingga itu saking cintanya ke perempuan ini, dia itu sampai memandang fotonya, sampai dia tertidur bengong, bahkan sampai coba dideketin gitu Pak Rafiq. Itu gimana Pak Rafiq? Oh, itu ya. Iya terlalu Pak Rafiq. Berlebihan ya. Iya Pak Rafiq. Intinya kan kayak tergila-gila banget kan Pak Rafiq ya. Ya sebenarnya begini, di sana juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadis dari Jabir dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani yang bunyinya wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yahluwanna bimra'atin laisa ma'adu mahramin minha fa inna salisahuma syaitan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkholwat. Jadi jangan terlalu menyendiri ya. Berkholwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut. Karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Itu maksudnya. Di situ sudah sahih jelas ya hadisnya. Dan juga janganlah cinta kau jadikan alat pembuat kerusakan. Itu Pak Rafiq ya. Iya. Jadi kan ini. Oh, aduh kok tiba-tiba saya jawab ini. Waduh, kenapa ini? Kayaknya nyindir saya. Aduh, kok nyindir sampean nih? Enggak nyindir ini. Nggak ada nyindir ini. Ini kita kan Enggak ada sindir. ilmu kan gitu. Ini kita Tapi- bareng ilmu belajar, kita juga masih belajar. Iya, kan gitu. Kan di sini kan pasti anak-anak ini pasti si kerucut inilah. Ini kan si Dani apalagi itu kan pasti ada rasa senang sama kepada perempuan kan pasti ada mereka ini. Coba ini kan untuk mengingatkan, apalagi kan di saat ini kan kita lagi menuntut ilmu kan gitu ya Pak Rafiq ya. Iya, dan apalagi kalau udah jatuh cinta itu harus lebih berhati-hati. Gitu ya. Benar Pak Rafiq. Tapi tadi sampean itu kayaknya mengarah ke saya loh Mas Mawar. Kok mengarah ke Saya sampean? ini Berarti saya merasa ya. Berarti sekarang anu ya. gimana? Sampean kayak ya apa ya ngomongin tentang saya kan emang ngeliatin fotonya doang kan. Loh, sampe kok kerasa? Loh, tapi yang disebutin itu kayak mengarah ke saya gitu. Loh kan kayak nyebutin nama sampai kecuali saya nyebutin nama sampean. Tapi kan menggiring opini. Menggiring opini dari mana? Menggiring Kan ini kan opini. aku tadi bilang apa? Kan untuk anak-anak muda ini karena kan pasti Enggak, saya juga cuma ini aja pernah itu membaca gitu sedikit hadis itu. soalnya gini Mas Ayan, Ya pasti kan mungkin ya Ah. ada kecocokan aja dengan Nah. oh gitu. kan pasti kan ada kayak Mas Dimas ini pasti juga sekarang mungkin punya rasa cinta juga nggak tahu sama siapa kan kita pasti ada setiap manusia karena setiap manusia diciptakan paling juga ada rasa cinta pasti ada itu bukan Mas Ayan saja gitu. Yang monggo duluan. Cuma cinta itu harus sewajarnya Mas. Cinta itu harus sewajarnya, nggak boleh berlebihan. Gitu Mas. Jadi mencintai seorang itu jangan terlalu berlebihan. Bisa jadi orang yang kamu cintai nanti jadi musuhmu. Dan membenci orang juga jangan terlalu berlebihan. Bisa jadi orang yang kamu benci nanti menjadi kekasihmu. Gitu Mas. Ini termasuk ini ternyata hadis. Aku juga baru tahu Mas. Kemarin-kemarin kan baca tuh. Oh. Ternyata hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi. Oh, itu Mas. Iya. Saya bisa juga dicari. pernah baca Mas Dim. Cuma saya lupa waktu itu. Nah, Oh, gitu. jadi kita paling hafal cuma kata-katanya. Iya, aja. benar. Ya gitulah. Pengaplikasiannya kan untuk kita dakwah untuk apa kan mungkin seingatnya kita. Kalau baru ditanya mana baru kita buka kitabnya, buka kan ya gitulah. Ini bentar Mas, mohon maaf ya saya potong. Tadi mau bukan membantah ya Pak ya. Kayak anunya Pak Rafiq tadi loh, omongannya Pak Rafiq. Ada sih bukan apa ya? Sulatap. Ya bukan mau membantah ya Pak Rafiq ya, mohon maaf ya.
wal mar'atu idza kanat khairu muharamat fala yanzuru ilaiha indal madhab Imam Hanafi ila wajahaha wa kafaiha biqaulillahi la yaksifun zinatuhum illa mayadar lahum ila akhir, yang artinya jika perempuan itu adalah orang lain atau bukan mahramnya menurut Imam yang artinya jika perempuan itu adalah orang lain atau bukan mahramnya, maka seseorang itu memang tidak boleh memandangnya ya. Tadi itu artinya. Terus tapi menurut mazhab Hanafi yang dipandang itu kecuali wajah dan telapak tangannya. Berdasarkan firman Allah, mereka tidak menampakkan perhiasan kecuali apa yang tampak padanya. Itu. Jadi menurut Imam Hanafi itu nggak apa-apa Pak Rafiq kalau hanya memandang wajahnya, yang penting bukan auratnya gitu ya Pak Rafiq ya. Mohon maaf ini nggak membantah gitu ya. Pada dasarnya tetap aja namanya manusia, dia akan ada nafsu ya di situ. Ya kalau memang cuma sekedar memandang wajah atau itu, tetapi kan di situ ada tetapinya kan. Namanya manusia punya nafsu, dan itu apakah nafsu ini akan benar-benar tidak menyimpang dari jalan itu, ya nggak apa-apa, tapi namanya manusia tetap aja syahwat ya nanti larinya. Maaf sekali, bukannya Asul Adab. Di sini saya merasa tersinggung sekali karena di sini saya menemukan sebuah dalil atau ayat Al-Qur'an yang dimana dalilnya itu dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang dimana berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya dan di antara kebesaran-kebesaran Ia yaitu Allah, Dialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis-jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu ialah benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi hadirnya cinta itu adalah merupakan kebesaran Allah. Seperti itu, Pak. Ya, tahu Mbak. Kita kan juga tahu kalau cinta itu tanda-tanda kebesaran dari Allah. Tapi kan kita tuh sebagai manusia tidak boleh mencintai seseorang itu terlalu berlebihan sampai memandangi foto-fotonya, itu kan nggak baik juga Mbak. Itu kan juga zina mata. Zina mata dari mananya, Mbak? Kan ya, sudah dijelas. Ada Ustaz itu. Malah ngobrol gini. Bukannya kamu itu belajar ngaji di sini? Iya Ustaz. Tadi udah ngaji udah selesai, terus tadi saya tuh pengen ngajak tukar pendapat gitu, sharing-sharing Ustaz. Ini mungkin Ustaz juga mungkin udah paham, ini mau sharing juga sebenarnya sama Ustaz ini. Tapi tadi Ustaz belum datang gitu. Iya, biasanya kan anak-anak ini pas saya kesini itu pas dia lagi hafalan Al-Quran ya. Tapi kok sekarang nggak terdengar suara kajian Al-Quran, malah terdengarnya lagi kayak saut-sautan bicara gitu. Ya, Ustaz, ini emangnya ada apa ini pas mapak ini? Saya jelaskan Ustaz. Di sini kita sharing tentang itu Ustaz. Kan pasti kan ada Ustaz ya. Di saat orang lagi menuntut ilmu itu kan pasti ada aja godaannya Ustaz ya. Contohnya seperti apalah, kayak seorang laki-laki ini ya, kayak seperti contohnya saya lah, bukan buat saya aja. Contohnya ada ya, saya katakanlah di saat lagi menuntut ilmu, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba saya itu mempunyai rasa suka, mempunyai rasa cinta kepada seorang wanita. Apalagi kan posisi saya di sini kan menuntut ilmu Ustaz. Apalagi menghafal Al-Qur'an. Dalam arti menghafal Al-Qur'an itu kan Al-Qur'an tidak mau diduakan kan. Iya, Ustaz, walaupun orang tua pun tetap Al-Qur'an harus dinomor-satukan kan gitu Ustaz ya. Nah, itu saya mau tanya Ustaz ini tentang dalam arti gini Ustaz. Di saat kita menuntut ilmu Ustaz ya,
tiba-tiba kita menyukai seorang wanita ya Ustaz ya, kan pasti ada godaannya ya seperti itu. Contohnya saya juga pernah ya, apalagi ya saya manusia biasa kan Ustaz ya. Nah dan juga maksudnya seandainya Ustaz saya itu mencintai seorang ini melebihi dari segalanya, dalam arti sampai membayangkan fotonya, sampai tertidur, sampai lihat fotonya sampai tertiduran gitu, sampai bahkan saya itu kewajiban saya itu sampai lupa gitu gara-gara saya menggilai seorang wanita sampai cinta ini. Oh, Itu jadi menurut Ustaz itu gimana? cinta berlebihan. Iya. Ya memang kalau cinta itu merupakan suatu fitrahnya manusia ya. Jadi suatu anugerah. Tapi ada batasannya. Dan sebagai manusia kita itu harus bisa mengendalikan yang namanya cinta itu. Jangan malah sebaliknya cintalah yang mengendalikan kita. Jangan ya, tapi kita harus mengendalikan cinta itu. Jadi ntar dia itu enggak sampai keluar dari syariat gitu. Emang di sini siapa yang mencintai siapa? Saya penasaran ini. Hah? Loh. Ini tadi soalnya Mas Muafak ini kayaknya perbincangannya itu menyindir ke saya Ustadz gitu. Yang tadi Kan Emang kamu betul ya? gini Ustadz, sebenarnya saya melihat foto itu kan cuman buat hanya mengagumi Ustadz, dan juga nggak sampai syahwat gitu, enggak, cuman mengagumi gitu. Yang penting kan nggak sampai syahwat gitu. ya mohon maaf Mas Ayan, karena gini Mas Ayan, saya gini, walaupun kita sepandai-pandai menjaga, kita tidak tahu ke depannya Mas Ayan. Ya apalagi kata Pak Rafiq tadi, kalau kita berkorban ya Pak Rafiq ya, bahkan takutnya ada setan, ada ketiga itu loh Mas Ayan, takutnya. Tapi sebenarnya Mas Ayan memiliki rasa cinta ini nggak masalah ya Ustadz Farhan ya. Dan nanti kalau ada mempunyai seorang cinta kepada wanita, ya udah, kalau Mas Ayan memang benar-benar karena Allah, ya udah halalin aja gitu. Ya, kalau misalnya yang tadi sampai bilang ngelamun itu, ya mungkin saya ketiduran gitu, kecapean kan wajar, manusiawi. Terus namanya manusia ya, yang mungkin nggak ada rasa cinta di hatinya gitu loh Mas Mafak, bener kan? Ya, benar. Nah, Emang siapa sih yang cinta itu Yan? Saya penasaran nih. Soalnya kan kemarin belum lama kan masalah Devi ya, belum kelar. Ini kamu bikin lagi masalah baru ini, gimana ini? Kalau menurut saya bukan masalah sih Ustaz. Bukan. Kayaknya pasti ya, saya menangkapnya gini, pasti ada rasa cinta setiap anak ini, pasti ada lah. Saya juga pasti pernah mengalami di saat lagi nuntut ilmu. Cuma ini solusi dari Ustadz ini gimana tentang menghadapi rasa ini Ustadz di saat kita lagi menuntut ilmu. Nah itu sebenarnya yang saya cari, itu solusinya untuk mencegah rasa ini. Ataukah kalau kita menyukai seorang wanita itu harus kita langsung nikahi, ataukah gimana Ustadz? Ya ini kan saya di sini lagi belajar ya. Menurut saya itu merupakan suatu ujian juga buat Ryan ya. Kan dia kan niatannya pengen hafal 30 juz, jadi hafid ya. Itu ujiannya sangat berat. Di antaranya itu kamu itu punya rasa cinta, dan akhirnya kamu gak fokus lagi mengaji. Fokusnya kamu sama wanita, dan sampai kamu itu lihat foto segala sampai linglung. Gimana sih ya? saya memang melihat fotonya itu bukan mengagumi. Yang penting saya ngaji kan tetap ikut, sholat jamaah rutin. Enggak Mas, dari kemarin soalnya kemarin ada biasanya sampean nggak telat-telat, ini sering telat loh sekarang. Ya mungkin itu gimana ya, Semenjak sampean agak aneh-aneh gimana gitu. kok sampean malah memojokin saya sih? Bukan memojokkan, ini kan cari solusi Mas Ayan. Kalau Anda memang suka sama dia, jujur, ini kan ada teman-teman Anda, ini kan apalagi ada teman dekatnya, ada teman dekatnya. Kita kan cari solusi. Siapa tahu bisa jadi, iya kan Pak Rafiq ya? Bedanya kayak yang enggak sesudah-sudahnya kan enak. Iya. Sekarang kok banyak sekali ngelamunnya. Nah. Mungkin apakah ada yang dipikirkan mungkin itu? Ya namun ya bagaimana caranya bisa kita itu memikirkan supaya tidak gampang syahwat jika melihat fotonya gitu loh, menahan gitu loh Pak Rafiq ya. Lebih baik ya idenya kalau memang mau menahan, lebih baik nggak dilihat lah.
lebih efektif. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya dosa itu. Jadi mungkin Selalu lupa gak gimana itu. Sengaja Iya kan. itu. Iya. Tapi kan dengan memandang fotonya itu namanya juga zina. Iya. zina dalam hal memandang foto. Yang penting kita kan tidak melihat aurat. Yang disebutkan pada tadi mazhab Hanafi kan, wajah dan telapak tangan itu kalau dilihat yang bukan mahramnya nggak apa-apa katanya. Yang penting kan bukan aurat, bukan rambut, bukan leher kan, betul kan? Menurut Imam Syafi'i nggak boleh, diharamkan bagi seorang laki-laki melihat foto seorang perempuan, walaupun itu telapak tangan ataupun wajahnya. Tapi beberapa pendapat ulama itu berbeda-beda, gitu loh ya Mbak, paham? Gini loh Mas Hayan, walaupun pendapat ulama berbeda-beda, tapi intinya tetap satu. Walaupun kamu tidak melihat auratnya, tetapi kalau kamu melihatnya dengan perasaan senang, itu pun termasuk zina, zina ain dan zina perasaan. Tapi Mbak, kan Mas Ryan tadi udah bilang, Mas Ryan itu nggak ada syahwat, maksudnya apa? Nggak ada syahwat untuk memandang Mbak Nanda gitu, cuman hanya mengagumi saja. Kan tadi sudah jelas, sudah dibilang. Ini loh Mbak Depi, tapi tetap saja kalau memandang foto seseorang yang bukan mahramnya itu dosa, dengan perasaan senang apalagi. Nah, saya luruskan aja. Kan tadi ada dalil beberapa mazhab. Ada mazhab Imam Syafi'i, Imam siapa? Hanafi. Dan kalau kita sendiri kan menggunakan mazhab Imam Syafi'i ya, di Indonesia ini Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini paling bagus-bagusnya mazhab kalau menurut saya. Karena apa? Dia itu nggak memberatkan dan juga tidak meringankan dalam masalah hukum. Jadi Imam Syafi'i ini berhati-hati. Dan untuk masalah gambar tadi ya, meskipun itu nggak syahwat Mas Ryan, tapi ya tetap dalam kategori maksiat. Maksiat dari mana? Zina ain, zina mata. Zina maksiat ini banyak macamnya. Kita ngelakuin apalah, ntar apa ya, jajan teman kita ambil tanpa izin, itu juga dosa kan, termasuk meskipun hal-hal sepele itu termasuk kategori maksiat. Dan kalau jika itu dilakukan terus-menerus menggerogoti ke hati. Gitu Mas Ryan. Dan kalau yang kita ketahui aja lah gini, kita melihat seseorang wanita yang bukan mahram kita, rata-rata kan ketika kita kalau mau ini kenalan sama perempuan apa namanya? PDKT. Enggak PDKT, astagfirullah. Ta'aruf. Nah, itu. Nah, ta'aruf biasanya ta'aruf. Jadi yang diperbolehkan untuk melihat wajahnya, tangannya itu ketika ta'aruf. Nah, selain ta'aruf, hanya pandangan pertama yang boleh. Jadi ini bukan sengaja Mas Ryan. Jadi ketika ada mbak-mbak yang sampean sukai, kok sampean tanpa sengaja lihat, terus pandangan pertama sampean nggak mengalihkan, ya alhamdulillah, itu berarti keberuntungan sampean. Tapi kalau udah pandangan pertama lewat terus sampean mengalihkan, kok pengen lihat lagi, nah yang kedua, ketiga dan seterusnya itu yang dosa. Gitu Mas Ryan. Di sini Depi menemukan sebuah hadis yang dimana hadis riwayat Muslim yang artinya kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian belum disebut beriman hingga kalian saling mencintai. Nah, masalahnya gini. Ini untuk yang mencintai ini kalau masalah iman ya ketika dalam udah berkeluarga. Jadi orang kalau sudah menikah itu keimanannya akan bertambah gitu Mbak. Jadi kalau untuk orang yang belum halal itu malah jadinya madorot, bukan imannya nambah malah imannya anjlok gitu, bahaya itu. Jadi ilmu agama ini termasuk ya berhati-hatilah kalau mempelajari, jangan sampai mengartikan dengan seenaknya kita sendiri, dengan akal kita sendiri. Nah terkadang dalil itu nggak harus sesuai akal, ada yang sesuai ada yang enggak, tapi alhamdulillahnya ulama-ulama sebelum kita juga udah gimana caranya dalil sesuai dengan akal gitu. Zaman siapa tabiin dan seterusnya, Allah alam.
Monggo. Gimana Mas Ryan, masih mau melanjutkan? Kayaknya mau ngomong nih. Gimana Pak? Enggak, saya cuma ini aja kita juga sama-sama di sini belajar. Sebenarnya kalau masalah jatuh cinta, kalau kita ya lebih berhati-hatilah intinya gitu. Punya kalau bila datang rasa cinta ya harus hati-hati lah. Kalau dan lebih baiknya harus sampai ke jenjang pernikahan. Itu intinya. Ya mungkin kita doakan semoga Mas Ryan bisa keturutan, bisa nikah lah gitu ya. Dulu mesti Mas. Kita itu temenan kok, sampean malah mau jokin saya. Ini bukan mau jokin sebenarnya Mas Dimas ya. Sebenarnya gini loh. Sampean itu saya enggak sih sama aku? Iya. Kan ya udah kayak saudara sendiri ya. Iya. Maksudnya kita sampaikanlah sesuatu meskipun itu apa menyakitkan atau pahit ya gitu. Sampaikanlah suatu kebenaran meski itu pahit gitu. Itu cuma menyampaikan, saya tuh cuma menyampaikan apa yang saya ketahui. Kalau yang nggak saya ketahui ya tolong diluruskan gitu kalau salah. Karena gini Mas Ryan, kita itu di sini tuh mencari solusi untuk Mas Ryan. Apalagi yang Mas Ryan suka ini agak berat Mas Ryan. Tinggal digendong kan bisa. Gitu ya. Kan belum halal. Kalau udah halal. Oh, udah halal. Makanya kita ini mencari solusi karena saya sama Mas Dimas pun juga enggak bisa. Kalau misalnya mencari solusi itu seharusnya dari awal, enggak usah pakai sindir-sindiran. Kemarin gitu, kan dari kemarin kan udah cari solusi. ya kenapa sekarang kok nyindir-nyindir? Ayo. Mana ada nyindir? Tadi yang Saya ada merasa, salah satu saya merasa. orang yang menuntut ilmu terus ada cinta-cintaan gitu, ngeliatin fotonya sampai ketiduran gitu. Itu Nah, siapa? Karena gini Kan Mas sama Ryan. selama Oke. ini sama saya, dan orang itu cuma saya yang ngelakuin. Ayo, Ya berarti sama Mas kan? berarti siapa? Ya. Yang sampean maksud siapa? Ya kalau sama ya udah. Siapa? Ya sampean. Ya udah. Lah, biar Itu gini kan loh, bukan mencari solusi, mau nyindir. Loh, tapi kan ini kan ujungnya kita semua solusi. Kalau sama nggak bisa nerima ya udah terserah sampean. Gimana coba? Terus gini apa namanya? Kenapa kok jalan terbaik itu mending jangan diterus-terusin Mas Ryan kalau nggak niat untuk dinikahin. Kenapa? Nikah itu ya udah menyempurnakan iman, segala sesuatunya jadi pahala. Tapi kalau nggak segera dinikah yang ada dosa makin nambah Mas Ryan gitu. Dan salah satu Mas Ryan kan masih muda nih. Pastinya apa syahwat atau nafsunya lagi menggebu-gebu pastinya. Nah, cara mengekangnya itu gimana? Kalau emang Mas Ren mampu dari segi nafkah, silahkan untuk langsung dinikah gitu. Tapi kalau nggak mampu, ada caranya yaitu dengan puasa. Itu untuk mengekang hawa nafsu gitu. Saya potong dulu ya. Soalnya tadi aku dengar juga dari Mas Muafak ini, kalau kita melihat perempuan yang bukan mahramnya dari fotonya atau segimanapun, aku pernah dengar hadis Islam dari Abu Hayron radhiyallahu an. Abu Hayron. Siapa itu? Salah kalau kena tempat sama Dimas ya. Ini kalau orang yang meriwayatkan hadis pastinya Ayo kamu ya. sahabat itu. Sahabat, dan sahabat ini siapa yang jadi orang yang meriwayatkan hadis sahabat. Itu gak sembarangan. Dia dipegang hadisnya, perkataannya itu dilihat dari orangnya. Orangnya sering berbohong nggak? Perkataannya bisa dipercaya nggak? Dia amal baik nggak? Gitu. Kalau orangnya sendiri udah kadab, orang yang suka berbohong, hadisnya udah nggak dipercaya gitu. Nah ini saya tanya makanya siapa itu gitu. Saya kurang tahu juga tapi pernah dengar hadisnya. Abu Hurairah. Nah, iya itu. Ini Mas Dimas kalau dia lagi ngantuk kayaknya tadi. Abu Hurairah ini sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Ya, kenapa kok dijuluki Abu Hurairah? Ya, Abu Hurairah ini bukan nama aslinya. Abu Hurairah artinya itu bapaknya kucing. Karena beliau sangat sayang dengan kucing. Pernah dengar dari Abu Hurairah, tidaklah berzina seseorang ketika dia tidaklah berzina seseorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Benar. Ini karena tinggi ya Mas. Kayaknya saya harus loading dulu. Tidaklah
berzina. Seseorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Jadi mungkin maksudnya gini. Kalau menurut prakteknya mungkin ya otomatisnya orang kalau lagi iman ya nggak mungkin dia zina lah, logikanya gitu. Orang kalau lagi zina nggak mungkin dia. Ketika dia melihat foto yang bukan mahramnya, itu kan termasuk zinain, Mas. Dia otomatis ingetnya sama Allah apa sama orang yang dipoto? Sama orang yang dipoto. Nah, berarti nggak inget sama Allah kan? Nah, berarti udah lupa kan? Ya udah lupa. Tadi ya jawabannya itu kesimpulannya. Dia nggak zina. Kecuali kalau prakteknya kayak gitu tadi tuh, ya mungkin dia ketemu orang di jalan lah, di jalan. Nah, jalan ada pelacur, pakaiannya kan nggak inilah, buka aurat pastinya. Terus kita kan ibaratnya Mas Ali ini tahu agama, ingin berdakwah. Ya. Aku punya ilmu kok nggak dibuat diamalkan, ini gimana gitu Mas Ali gitu. Akhirnya lihat pelacur tadi di jalan, lihat kemungkaran, kemaksiatan, akhirnya pura-pura dianu dulu. Diajak ibaratnya BO kalau sekarang itu ya. BO ya. Zaman namanya BO. Ternyata setelah di kamar itu bukan melakukan hal-hal yang aneh, ternyata malah didakwahi, diajak cerita. Nah, gitu. Jadi yang orang mengiranya itu zina, ternyata dia nggak zina, malah mengajak dengan mengajak ke jalan yang lurus, tapi dengan perlahan-lahan. Jadi kalau kita dakwah kepada seseorang, apalagi orang awam, orang yang emang bukan tahu agama gitu loh, kita nggak boleh keras gitu. Mas Muafak gak tahu menyindir atau gimana ya, tapi kan dia bilang melihat foto seseorang yang bukan mahram kita, itu kan termasuk zina mata. Dan yang Mas Ryan bilang cuman boleh dilihat wajahnya dan telapak tangannya. Itu gini, kalau di fikih biasanya seingat saya di kitab kalau di sholat itu perempuan boleh kelihatan wajahnya dan telapak tangan itu aja di sholat. Dan selain sholat juga paling di ta'aruf itu tadi. Selain di luar itu ya tetap, apalagi jika mengundang syahwat. Jadi perempuan ini ada banyak setannya perempuan itu. Kalau menurut saya ini Mas ya. Jadi intinya apa yang terjadi sama Ryan ini, karena Ryan ini belum bisa menjaga pandangannya gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an surat An-Nur, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun ya. Yang artinya katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, jadi sini kan awalnya dari pandangan mata kemudian maka turun ke hati ya. Karena ya namanya juga anak muda ya, pasti senang-senangnya lihat yang indah-indah gitu ya. Ya akhirnya tadi kan belajar ya kagum ya kamu ya. Awalnya bukan kagum, kamu itu cinta sebenarnya. Bilang aja cinta kamu ya. Jangan bilang kagum ya. Nah, jadi kita itu harus takut ya sama Gusti Allah, karena Gusti Allah itu Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Ya. Dan juga
kamu itu kalau dipikir jadi banyak madorotnya menurut saya, banyak perubahannya. Yang tadinya kamu kalau sholat itu ya paling depan ya, qobliyah badiah nggak kelewatan. Sekarang saya perhatikan sering ini terlambat. Iya, mungkin karena pikirannya nggak fokus lagi sama ibadah, sama ngaji, fokusnya sama yang dia cintai itu. Tapi saya pengen tahu siapa sih yang dicintainya itu, apa temannya, apa Helen, apa siapa? Apa ini Ayu? Bukan juga. Itu mungkin nanti kayaknya mau curhat sendiri kayak Mas Ryan. Oh ya sih, dia mungkin dia merasa malu ya, banyak temannya ya. Ya mereka pasti udah tahu sih mereka. Cuma ya mungkin lebih dalam untuk gimana untuk solusinya, untuk ataukah langsung menikah, ataukah gimana caranya untuk biar cinta ini tuh biar nggak menjadi dosa gitu loh Ustaz. Ya iya kan, masalahnya dia itu masih anak-anak juga, masih ABG, lagi pula kan dia lagi menuntut ilmu di sini. Katanya pengen hafid Al-Quran, itu kan otomatis akan mengganggu pelajarannya. Jadi kalau menurut saya ya solusinya ya dia harus puasa aja lah. Yan, kamu harus puasa ya, biar kamu nggak timbul syahwat ya. Tuh kayak Parofik puasa terus. Makanya alhamdulillah Parofik ini dijaga sama Allah ya. Itu apa namanya, diantaranya supaya kita bisa meredam syahwat dengan cara berpuasa ya. Puasa-puasa sunnah, Senin Kemis gitu kan. Kamu dapat pahala juga dan juga banyak manfaatnya Yan ya. Kamu ingat tujuan kamu awal ke sini, kamu itu menuntut ilmu sini. Itu ujian menurut saya itu Mas Muafak. Ayo, Yan. Siapa perempuannya Yan? Saya kalau ngomong di sini tuh sungkan Ustaz. Sungkan. Iya. Di sini enggak? Kira-kira dari sini enggak? Hah? Dia itu bukan santri sini Ustaz. Iya. Orang luar. Ya kalau dibilang orang masih ada hubungannya dengan pondok pesantren ini. Jadi gini Mas Ryan kan masih muda, otomatis apa namanya, masih jiwa muda itu nafsunya juga masih menggebu-gebu ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi Allah itu menguji, sebenarnya ujian sih buat Mas Ryan juga. Mas Ryan lagi belajar mencari ilmu. Kan dulu saya juga dulu pernah berkata juga kan, bahwa ketika kita mencari ilmu, ujiannya itu macam-macam yang udah saya rasakan sendiri waktu itu, tahun-tahun kemarin itu. Nah, kadang kita pengen cepat nikah, pengen cepat kerja, macam-macam, pengen cepat lulus, cepat keluar dari pondok. Tapi setelah kita melakukan semua ini, ternyata apa? Kita pengen balik lagi ke pondok. Itu. Sekarang kita ntar lanjut aja ya. Kalau ada masalah pribadi Ryan kita selesaikan lagi di bawah ya. Dan sekarang kita kan tujuan kita ngaji di sini ya. Ayo kita lanjutkan lagi ngajinya, ayo. Ayo lanjutkan lagi. Jangan apa namanya terpengaruh sama yang tadi ya. Ayo mulai ngajar lagi. Star setoran sama saya. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن